have Next Gen presents Feast at Home for Awesome Kids. Halo adik-adik, balik lagi bersamaku Kak Audrey. Semoga adik-adik dalam keadaan sehat ya. Gimana adik-adik sekolahnya? Apakah masih ada yang online? Atau sudah offline? Kalista, kenapa kok nangis? Kalista sedih kak, soalnya tadi Kalista disalahin, padahal bukan salah Kalista. Kok bisa? Teman-teman Kalista tadi mencahin kaca sekolah, tapi malah Kalista disalahin. Padahal tadi Kalista cuma lewat. Terus? Jadinya Kalista dihukum sama bu guru tadi. Wah, pasti sedih ya kalau disalahkan, tapi bukan kesalahan kita sendiri. Gimana, adik-adik juga pasti sedih kan? Tapi daripada kita sedih-sedih terus, yuk kita menyanyi untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Hai adik-adik semua, Shalom, welcome to Feast at Home for Awesome Kids. You are loved. Coba adik-adik semua, berikan emoticon senyum terbaikmu dan love di kolom chat dan juga bagi orang-orang yang ada di sekitarmu. Mungkin kalian bersama dengan adik, kakak, atau mama, papa, atau sama mbak, atau sus, atau sama oma, opa. Katakan you are love. Nah adik-adik semua, kita pasti sungguh bersyukur ya, karena Tuhan itu sudah sangat mencintai kita. Tuhan itu selalu ada loh bersama dengan kita semua saat kita happy, saat kita sedih, saat kita mau ujian. Nah siapa nih yang takut kalau ada ujian? Coba tunjuk tangan. Kak Kristi takut gak kalau ujian dulu? Takut. Kak Yolanda juga deg-degan, tapi tenang, ada Tuhan Yesus beserta dengan kita, amin. Yes, amin. Dan mungkin lagi sakit, pasti kita juga sedih ya kalau lagi sakit. Atau misalnya kita lihat mama papa sedang bertengkar, kita pasti sedih ya. Tapi kita berdoa, Tuhan pasti memberikan kasih di dalam keluarga kita semua, amin. Amin. Mari kita buka dengan tanda kemenangan Kristus. Yuk kita bangkit berdiri dan kita berdoa bersama-sama. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan Yesus yang baik, kami sungguh bersyukur karena Engkau Allah yang luar biasa di dalam hidup kami. Engkau selalu ada Tuhan, menyertai kami, memegang tangan kami, memeluk kami. Berkati setiap dari kami Tuhan, kami ingin menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Biarlah kami bisa semakin bertumbuh dan menjadi seperti Kristus. Terima kasih Yesus. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti permulaan, sekarang, selalu dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Are you guys ready to praise God? Amin. Kita berikan tepuk tangan buat Tuhan kita yang luar biasa. Yuk semuanya ya, kita mau menari dan bernyanyi buat Tuhan kita. Because He's worthy of all praise. Amen. Kau Tuhan pegang hidupku, tak akan goyah ku bersamamu. Kau Tuhan hidup di hatiku, kini ku bersuka dalammu.
good. Yes. All the time. And Yes. all the time God is good. Berikan tepuk tangan sekali lagi buat Tuhan kita yang luar biasa. Fam, saat ini mari kita tenangkan hati kita. We want to worship His holy name. Jesus is mighty, amen. Amen. Dan Tuhan kita itu sungguh luar biasa. Apapun yang saat ini sedang kalian hadapi, apakah kalian sakit, atau mama atau papa lagi sakit, atau kalian sedih, atau ada masalah, apapun, kita percaya bahwa kuasa Tuhan di atas segalanya. Amen. Bahwa Yesus itu sanggup melakukan mujizat dan akan memberikan kesembuhan dan akan memberikan pemulihan di dalam setiap hidup kita. Amin. Mari saat ini kita sama-sama sembah nama Tuhan Yesus. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari nyanyikan dengan segenap hatimu. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Mari kita nyanyikan sekali lagi. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi, kesembuhan, kesembuhan terjadi di sini. Kelepasan, kelepasan terjadi di sini. Terima kasih, kami percaya akan kuasa-Mu. Mari saat ini teman-teman, kita mau nyatakan puji syukur kita. Katakan, Engkau baik Tuhan. Engkau baik, Engkau baik. Terima kasih, terima kasih. Kami bersyukur, kami memuji nama-Mu. Kau Allah yang baik. Terima kasih, terima kasih. We worship You, we worship You. Terima kasih, terima kasih Tuhan, terima kasih, terima kasih Yesus. Thank you, Lord Jesus. Terima kasih Tuhan, Kau sungguh Allah yang luar biasa. Yes, Lord. Kami percaya Tuhan ada mujizat selalu di dalam hidup kami. Amen. Saat ini kami mungkin sedang sedih, kami mungkin sedang marah, atau kami mungkin sedang banyak masalah, atau kami sedang cemas. Tapi kami percaya bahwa Tuhan Yesus, Engkau selalu ada bersama dengan kami. And You will do miracles so great, Lord. Yes. Tuhan, kami ingin menjadi anak yang semakin baik dari hari demi hari. Kami ingin menjadi serupa dengan Engkau Yesus. Saat ini kami ingin mendengar firman-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami agar kami bisa menerima firman-Mu dan menjadi pelaku-pelaku firman dan menjadi the light of Jesus wherever we are. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa dalam satu nama yang penuh kuasa, di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.
Kita berikan kemuliaan buat Tuhan sekali lagi. Yuk, saat ini udah siap untuk mendengarkan firman Tuhan? Kita panggilkan kakak pembawa firman. Wah, seru banget ya. Hebat tadi adik-adik nyanyi dan narinya. Kalista, kok masih nangis aja sih? Udah, nggak usah nangis. Gimana kalau kita sekarang ingat-ingat ayat hafalan di bulan Juni kemarin? Kalista masih inget nggak? Nggak inget, Kak. Aduh, masa sih nggak inget? Kalah nih sama adik-adik, ya nggak adik-adik? Yuk, kita langsung ambil aja Alkitabnya. Thy world is a lamp unto my feet and a light unto my path. Ayat hafalan di bulan Juni ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Yuk kita ulangi sekali lagi. Ayat hafalan di bulan Juni ini diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Adik-adik, kita semua pasti pernah merasakan kejadian yang tidak mengenakan. Sama seperti Kalista tadi. Disalahkan, padahal bukan kesalahan Kalista. Atau mungkin kita bisa diejek oleh teman kita, orang tua kita bertengkar, atau yang lainnya. Dalam kejadian-kejadian buruk tersebut, Tuhan Yesus dapat bekerja. Tuhan Yesus akan menggunakan kejadian-kejadian tersebut untuk membawa kemuliaan bagi namanya. Hal ini sama dengan cerita yang akan aku ceritakan, yaitu cerita mengenai Yusuf. Yuk kita saksikan. Yakub memiliki 12 orang anak, namun Yakub sangat menyayangi anaknya yang bernama Yusuf. Yakub memberikan Yusuf jubah yang sangat indah, dan saudara-saudaranya merasa iri. Mereka membenci Yusuf. Ketika itu, Yusuf berkata bahwa ia memiliki mimpi mengenai berkas-berkas gandum Yusuf yang berdiri tegak, sedangkan berkas-berkas gandum saudaranya sujud menyembahnya. Sedangkan mimpi yang kedua adalah matahari, bulan, dan juga 11 bintang yang menyembah Yusuf. Hal ini tentunya membuat saudara-saudaranya semakin membenci Yusuf. Suatu hari, saudara Yusuf sedang berada di ladang mengembalakan domba-dombanya. Mereka melihat Yusuf datang dan berencana untuk membunuh Yusuf. Namun, salah satu saudaranya bernama Ruben mencegah mereka dan mengusulkan Yusuf untuk dibuang ke sumur yang kering. Mereka pun mengambil jubah milik Yusuf dan membuangnya ke sumur kering tersebut. Tak lama dari itu, datanglah pedagang yang sedang menuju Mesir. Mereka pun menjual Yusuf kepada pedagang itu dengan 20 keping perak. Kemudian, saudaranya pun melumuri jubah Yusuf dengan darah domba dan menyerahkan jubah tersebut kepada ayahnya. Sementara itu, Yusuf dibawa ke Mesir, namun Tuhan selalu beserta Yusuf. Di sana, Yusuf dijual kepada seorang perwira bernama Potifar. Tuhan memberkati Yusuf, sehingga Yusuf mendapatkan kepercayaan untuk mengurus segala sesuatu yang ada di istana. Namun, itu tidak berarti kehidupan Yusuf tanpa masalah. Yusuf difitnah oleh istri Potifar, sehingga dijatuhkan hukuman dan dimasukkan ke dalam penjara istana. Di dalam penjara, Yusuf bertemu dengan juru minum dan juru roti, yang masing-masing memiliki mimpi. Yusuf pun menafsirkan mimpi mereka. Juru minum akan dikembalikan ke jabatan semula, dan juru roti akan dihukum mati. Ternyata tafsiran tersebut benar. 2 tahun berlalu, Firaun ternyata memiliki mimpi dan mempertanyakan arti mimpi itu. Juru minum teringat dengan Yusuf, dan Firaun pun memanggil Yusuf untuk menafsirkan mimpi tersebut. Yusuf pun menafsirkan mimpi Firaun. Dan semenjak saat itu, Yusuf diberikan kepercayaan oleh Firaun. Dan Yusuf menjadi orang kedua di Mesir. Selain Firaun, orang-orang menjadi percaya kepada Yusuf. Setelah datangnya bencana kelaparan, bertemulah Yusuf dengan saudara-saudaranya. Mereka menyembah Yusuf,
tanpa mengetahui itu adalah Yusuf. Yusuf pun memberitahu mereka, dan seketika itu takutlah mereka. Tetapi justru Yusuf meminta saudara-saudaranya untuk membawa keluarga mereka pindah ke Mesir dan hidup bersama dia. Wah, sedih ya jadi Yusuf. Dia dijual oleh saudara-saudaranya sendiri. Kemudian dia juga dituduh oleh istri Potifar. Selain itu, dihukum ya, karena bukan kesalahan dia sendiri. Hal ini sama dengan kejadian Kalista tadi. Di dalam kejadian-kejadian buruk ini, Tuhan bekerja. Tuhan melindungi dan memberikan kekuatan kepada Yusuf, supaya Yusuf menjadi a better man, dan juga pastinya menjadi a great leader. Jadi Kalista, gak usah nangis lagi ya. Kita bisa mencontoh Yusuf. Oke Kak. So adik-adik, dalam masalah apapun, percaya ya kalau Tuhan itu baik. Tuhan akan melindungi kita dan memberikan kita kekuatan. Selain itu, kejadian-kejadian tersebut akan digunakan Tuhan untuk membuat kita menjadi lebih baik. Let's always love God and love other. Nah, sekarang kita akan melanjutkan nih dengan activity. Yuk, langsung aja bersama dengan kakak activity. Halo adik-adik, kita kembali membuat activity dengan Kak Grace. Untuk activity kali ini, kita akan membuat jubah Yusuf. Yuk kita lihat cara membuatnya. Alat-alat yang diperlukan untuk activity kali ini adalah kertas print jubah Yusuf, alat mewarnai seperti pensil warna, atau spidol warna-warni atau crayon, dan gunting. Yuk kita lihat cara membuat activity-nya. Pertama, kita akan menghubungkan titik-titik ini menjadi kata-kata, bisa dengan pensil warna-warni atau dengan spidol. Kemudian, kita akan menghias jubah Yusufnya dengan gambar atau warna-warni seindah mungkin. Sekarang kita akan mengambil gunting dan menggunting jubah Yusuf. Gunting di garis hitam yang tidak putus ya. Jangan gunting garis yang putus-putus. Setelah itu, kita akan melipat bagian garis-garis yang putus ini. Yang di dalam, kita akan melipat ke dalam. Yang di luar, kita akan melipat keluar. Nah, sudah selesai deh. Jubahnya bisa dibuka tutup adik-adik. Dan ini adalah hasil aktivitinya, jubah Yusuf. Ketika kita memakai jubah ini, sama seperti Yusuf yang mengalami masalah atau hal-hal buruk, dia masih diberkati Tuhan. Berkata jujur, menjadi seorang pemaaf, dan dapat dipercaya. Karena lewat hal-hal itu, kita bisa menjadi berkat dan membawa kemuliaan bagi Tuhan. Dan adik-adik jangan lupa untuk hayat hafalan bulan ini ya, dari 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Dan adik-adik yang sudah selesai membuat aktivitinya, jangan lupa share di sosial media LOJF Indo. Sampai ketemu di activity berikutnya. Ayat hafalan bulan Juni 2022 diambil dari 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Yuk kita ulangi sekali lagi, 1 Petrus 4 ayat 10a. Layanilah seorang akan yang lain, sesuai dengan karunia yang telah diperoleh tiap-tiap orang. Bye-bye, God bless you.
Halo adik-adik, apa kabar semuanya? Berjumpa kembali bersama saya Romo Aan. Semoga adik-adik bersama papa mama di rumah dan saudara-saudari selalu dalam keadaan sehat, baik, dan penuh sukacita. Adik-adik tadi sudah bersama kakak semuanya bernyanyi, bergembira, beraktivitas, dan tak ketinggalan adik-adik selalu pasti diajak untuk mendengarkan firman Tuhan. Maka marilah adik-adik kita akan mengakhiri acara kita ini dengan berdoa dan nanti mohon berkat Tuhan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur karena Engkau telah mengumpulkan kami anak-anak-Mu untuk bersama-sama bergembira, memuji, memuliakan Engkau, dan mendengarkan firman-Mu. Semoga kami anak-anak-Mu Kau mampukan untuk melaksanakan apa yang Kau ajarkan kepada kami semua dalam hidup kami masing-masing. Ini semua kami sampaikan dengan perantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Adik-adik, sebelum kita menerima berkat Tuhan, Romo berpesan supaya kita semua terus menjaga kesehatan kita. Adik-adik kalau keluar rumah tetap menggunakan masker dan sering cuci tangan supaya kita dijauhkan dari segala sakit penyakit karena virus COVID-19. Nah, mari adik-adik kita siapkan hati kita untuk menerima berkat Tuhan. Semoga adik-adik semua bersama papa, mama, dan anggota keluarga semuanya, seluruh tugas, belajar, dan aktivitas kita semua dibimbing, dilindungi, dan diberkati oleh Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Halo teman-teman, namaku Alif. Aku akan memberikan tips di rumah. Tips pertama, setelah bermain, kita harus merapikan mainan kita sendiri. Setelah merapikan mainan, kita harus mencuci tangan dengan sabun supaya kuman-kuman menghilang. Tips ketiga, kita harus makan makanan yang bergizi supaya kita semua sehat. Jangan lupa berdoa ya, mengucap syukur atas berkat Tuhan. Itu tips di rumah dari aku. God bless you, dadah. Please like and subscribe.